Ini kita akan present report kita mengenai update dari hasil laporan Goto. Next. Goto mencatatkan pertumbuhan kuat di fourth quarter 2024-nya dengan GTV atau Gross Transaction Value yang mencapai 144,5 triliun. Ini didukung oleh ODS dan fintech segmen mereka yang bertumbuh cukup bagus. Sementara untuk kita kalau ngelihat secara adjusted EBITDA, ini juga ada pelonjakan sekitar 191% secara Q-on-Q-nya menjadi 399 miliar berkat efisiensi operasional mereka. Kalau kita lihat ke segmen ODS-nya atau on-demand service, ini terus tumbuh solid dengan GTV naik 19% year-on-year-nya ke 17,1 triliun, didorong oleh inovasi produk dan juga optimalisasi pengantaran. Sementara GoFood Express mereka menyumbang sekitar 28% dari total GTV GoFood dan pendapatan iklan pun ada peningkatan yang cukup signifikan. Kita lihat ke segmen keduanya, yaitu di segmen financial technology, ini mencapai EBITDA positif pertama kalinya dengan core GTV naik 71% secara year-on-year ke 71,6 triliun. Pinjaman konsumen juga bertumbuh 172% menjadi 5,2 triliun, serta ekspansi GoPay dan layanan pinjaman mendorong pertumbuhan lebih lanjutnya. Kalau kita lihat secara bisnis segmen ketiga mereka yang tahun lalu udah di spin-off, yaitu e-commerce-nya atau Tokopedia, ini mempertahankan kontribusi yang cukup stabil. Dengan fee layanan Tokopedia ini di fourth quarter 2024 mencapai 200,4 miliar, atau kalau kita excluding dengan VAT sekitar 183 miliar. Dan sepanjang tahun 2024, total fee mereka mencapai 690 miliar gross, netnya di 622 miliar. Ini mencerminkan monetisasi yang cukup baik dan sudah mencapai ekspektasi kita untuk tahun ini. Kita lihat kalau overall kinerja untuk tahun 2024 ini melampaui ekspektasi kita dan juga market dengan GTV pertumbuhannya 29,3% year-on-year-nya. Adjusted EBITDA juga berbalik positif ya, sekarang ke 386 miliar, dan kerugian bersih pun juga ada penurunan dari 87,3 triliun di tahun lalu menjadi cuma 3,1 triliun di tahun ini. Next. Untuk update, Goto menjalankan program pembelian kembali atau share buyback hingga 200 million US dollar, dan ini dalam periode 12 bulan yang disetujui pada bulan Juni 2024. Hingga 28 Februari 2025 ini, Goto sudah membeli kembali sekitar 23,6 miliar saham atau nilai sekitar 31 juta US dollar atau 1,5 triliun. Sebagai bagian dari inisiatif buyback ini, Goto menyelesaikan pembatalan saham treasury mereka pada November 2024. Ini mengurangi jumlah saham seri A mereka yang beredar sebesar 10,3 miliar, sehingga kepemilikan saham treasury meningkat menjadi 1,95%. Update kedua adalah dari Goto meluncurkan AI mereka, yaitu Sahabat AI. Ini adalah open source AI mereka yang dikembangkan untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah seperti Jawa dan Sunda. Ini mereka bekerja sama dengan Indosat, Nvidia, AI Singapura, dan juga institusi lokal seperti Kompas Gramedia dan Universitas Indonesia. Sahabat AI ini dirancang untuk mendukung beberapa aplikasi seperti chatbot, OCR, dan juga menu merchant yang diharapkan dapat diimplementasikan ke aplikasi Gojek dan juga aplikasi-aplikasi lain. Next. Goto juga mengadakan earnings call pada 12 Maret 2025 kemarin, dan di earnings call Goto menargetkan adjusted EBITDA target mereka di 1,4 sampai 1,6 triliun di tahun 2025 ini. Dan ini akan didukung oleh pertumbuhan ODS dan fintech segmen mereka. Untuk fintech segmen mereka prediksikan akan bertumbuh cukup signifikan dengan potensial target outstanding pinjaman konsumen mereka ada peningkatan di atas 8 triliun, di mana tahun 2024 kemarin ada di 5,2 triliun. Untuk on-demand services, mereka akan estimasikan ada pertumbuhan juga. Ini didorong oleh optimalisasi biaya dan juga ekspansi Gojek Plus mereka, yaitu subscription base mereka. Untuk dari manajemen, mereka mengkonfirmasi bahwa akan ada pemberian bonus hari raya bagi mitra driver yang berkinerja baik dengan estimasi biaya hingga 20% dari rata-rata pendapatan bulanan Goto dari on-demand service mereka, yang sebetulnya untuk per bulannya diestimasikan ada di sekitar 1,5 triliun. Next.
Untuk outlook full year 2025 ini, kita lihat Goto tetap positif dengan pertumbuhan ODS dan fintech didukung oleh optimalisasi biaya, iklan, serta merchant funded program, dan juga mereka targetkan adjusted EBITDA yang cukup tinggi, di mana splitnya estimasi kita adalah di on-demand service sekitar 1,1 triliun, dan untuk di fintech sekitar 300 miliar. Kita mempertahankan rating buy untuk Goto dengan target price kita tingkatkan ya dari target price kemarin di 80 per share, sekarang 100 per share. Kita menggunakan valuasi SOTP berdasarkan EV per revenue 2025 dari peers ODS dan fintech. Kalau untuk e-commerce kita hitung dari service fee yang kita terima dari Shop Tokopedia entity baru mereka. Dan untuk Arto kita valuasi dari investasi awal Goto di perusahaan tersebut. Next. Ya, ini adalah chart untuk ownership dari saham Goto. Ini kita lihat adanya penurunan kepemilikan asing sejak Juli 2023. Tapi kalau kita lihat sejak awal Januari 2025 ini adanya peningkatan perlahan. Dan ini kita judge sebagai move yang cukup bagus. Dan kita juga lihat adanya tren di mana peningkatan foreign ownership juga berdampak positif terhadap harga saham Goto. Sekian presentasi saya hari ini. Kembali lagi ke Glenda.